Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayah bunda yang saleh dan soleha, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya, Masya Allah. Yang sudah masuk ya Zoom awal pada malam hari ini, semoga Bismillahirrahmanirrahim 2024 dan seterusnya mulai bulan Februari ya sehat selalu, badannya prima luar biasa ya, ajaib berkelanjutan terus menjadi pasangan yang ya soleh, setia, ajaib kaya, berkah, barokah, berkelimpahan, rezekinya mengalir seperti air sungai yang terus menerus. Amin, Allahumma amin. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Yang soleh dan soleha, semuanya hafiz dan hafizah. Amin. Yang mau online-nya laris menjadi pegawai naik jabatan terus. Amin ya Allah. Kabul. Ya, Nabi Muhammad yang bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin dan ya bisa Allah masuk ya Rabbal alamin. Ditempatkan di surga terbaik, yaitu surga Firdaus. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Terkabul semuanya. Ya, terima kasih ya Bapak Ahmad, Bunda Murti, Bunda Sakia, Bunda Janatun, Bunda Sirahayu. Aduh, siapa lagi nih tadi yang sudah masuk Zoom jam 7 ya, mungkin jam 7.15 gitu ya. Dalam keadaan mungkin di tempat masing-masing ada hujan petir. Ya, di tempat saya baru selesai, alhamdulillah. Di LOP, ya Allah, jam 7 itu kok masih petirnya banyak sekali. Ya, petir pergi deh, saya save talk. Kalau kemarin kita mindahkan awan supaya nggak hujan, saya tuh mikir bisa nggak ya ini buat mindahin petir. Karena saya nggak khawatir hujannya, saya khawatir petirnya. Gitu. Alhamdulillah petirnya sudah sekarang. Petir juga merupakan suatu makhluk ya, Bunda Susan ya. Sama ya. Petirnya pindah ke Batang pun. Ya, iya. Pindah ke Batang. Pak kepental Bunda Pita. Oke, alhamdulillah sudah masuk lagi. Ya, masuk lagi. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Tadi saya sempat mikir Bunda Susan ini kalau petirnya pergi gitu gimana ngezoomnya ya. Saya laptop. Ya, itu petirnya diajak jalan kemana gitu. Arti konteks yang sebenarnya kalau boros itu menghamburkan harta. Nah, ini dalam konteks magnet rezeki, maksudnya boros. Nanti insya Allah kita akan mengulik bagaimana sih manfaat sedekah buat kita, kemudian bagaimana sih supaya kita ini bisa berkelanjutan ajaibnya dari sifat boros itu, gitu ya. Penasaran nggak? Oh, penasaran banget, banyak yang nanya ya. Ada yang jadi masuk Zoom, balik lagi, ada yang belum jadi, nggak apa-apa. Kita doakan semua yang terbaik. Kita doakan yang terbaik, teman-teman semuanya ya yang belum bisa gabung pada malam hari ini, tetap sehat, tetap semangat. Intinya ya ketika kita mendoakan mereka supaya mereka istiqomah, sebenarnya kita sendiri yang sedang berlatih untuk menjadi hamba yang istiqomah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan kemudian saya izin mengingatkan juga ya, karena besok
adalah ada event spesial. Barangkali ada teman-teman di sini yang dekat dengan kita domisilinya dan sempat dan luang gitu ya. Besok itu akan kedatangan ya direktur dari Magnet Rezeki Center, yaitu Ustadz Abus Al-Halimin. Beliau ini adalah pengarang buku Quantum Miracle. Beliau datang ke Batang khusus untuk menemui kita-kita semua. Ya, belum tentu beliau ini 1 tahun datang gitu. Beliau datang dengan tiba-tiba dan membawa, insya Allah membawa keajaiban yang akan ditularkan buat teman-teman semuanya. Besok beliau insya Allah akan membahas sebuah ilmu tentang bisnis ya, tapi bisnis, cara berbisnis ala magnet rezeki, suksesnya ala magnet rezeki gitu ya, bukan bisnis. Selama ini kita mungkin sudah banyak yang berbisnis tapi belum mengetahui ilmu konsep bisnis yang benar, yang syar'i, yang sesuai dengan Allah mau itu seperti apa. Nah, kadang-kadang banyak orang yang berbisnis main terjang aja, yang penting aku jualan gitu ya. Nah, misalnya contoh tukang kredit gitu ya, tukang kredit keliling. Mereka itu keliling ke desa-desa itu yang saya perhatikan. Tapi apa yang mereka lakukan sebenarnya nggak boleh gitu kan. Mereka sih niatnya sih pengen memfasilitasi agar orang-orang itu bisa mendapatkan barang yang mereka tawarkan. Tapi ketika mereka datang keliling ke desa gitu menawarkan barang-barang yang seharusnya harganya misalnya 100.000, tapi dengan sistem kredit bisa jadi 300-400.000. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja ya mengambil untung sesuai dengan kesepakatan. Hanya benarkah ya sistem jual beli yang diterapkan di sana? Adakah unsur ribanya? Adakah unsur keterpaksaan dari konsumennya dan lain sebagainya? Itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi besok kita akan kajian secara live yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Abus Al-Halimi, insya Allah ba'da asar jam 15.30 di Gedung SHU Pekalongan. Kemudian yang kedua, hari Sabtunya kita ada acara SHMR ya, seminar hybrid magnet rezeki. Dan alhamdulillahnya hari Sabtu juga kita ya Arta MR masih dibersamai dengan Direktur Magnet Rezeki Center, yaitu Ustadz Abus Al-Halimi, yang akan membawakan jurus-jurus dari magnet rezeki secara spesial ya, yang belum pernah ada di SHMR manapun. Nah, bagi teman-teman yang sempat hadir ya, atau khususlah meluangkan waktu, karena kita untuk SHMR ini kita donasinya itu bukan hanya sekedar donasi untuk tempat makanan dan lain-lain. Sebenarnya kita sedang investasi untuk kebaikan diri kita sendiri yang nantinya gitu kan, manfaatnya sebenarnya kembali buat kita sendiri secara langsung atau nggak langsung, sadar atau nggak sadar, itu manfaatnya magnet rezeki itu sebenarnya ada buat kita semuanya. Seperti teman-teman pada malam hari ini ya, masuk ruang RFF dan LOP gitu kan, menikmati kajian-kajian setiap pekan yang Bunda Susan atau yang saya bawakan, itu secara nggak langsung membentuk kuantum atau lebih kecil dari partikel gitu kan, proton, neutron gitu kan, lebih kecil dari itu, namanya kuanta gitu kan, yang menghubungkan teman-teman itu kayak mengangkat derajat teman-teman semuanya di matanya Allah bukan di mata manusia. Nah, ketika Allah sudah merasa ini orang sudah pantas menduduki level ini gitu kan, maka karena dia sudah memperbesar wadahnya, kapasitasnya dengan banyak belajar, dengan menularkan ilmu, dia sudah menjalankan semua syariat yang aku ajarkan melalui Rasulku gitu kan. Allah bilang ini orang udah pantas gitu kan. Misalnya kayak saya gitu kan. Ya alhamdulillah saya juga dapat booster dari Bunda Susan ya, dan dari grup RFF ini gitu ya. Ketika saya membawakan acara ini, saya lillahi ta'ala saja gitu, kepada Allah saya kembalikan semuanya, kebaikannya dan keburukannya. Mudah-mudahan kalau ada keburukannya dari saya, Allah bisa menutupi aib-aib saya. Udah gitu aja, kita lepaskan, kita LOP-kan apa yang kita mau. Kemudian lama-lama energi itu terhubung gitu kan, membumbung, menggulung gitu, menjunjung, akhirnya menjunjung saya, dan akhirnya secara sadar nggak sadar kita alhamdulillah gitu kan, pada bulan kemarin tiba-tiba saya dapat panggilan gitu dari dinas, kamu udah resmi gitu jadi kepala sekolah gitu. Dan itu dalam waktu yang singkat teman-teman semuanya.
Nggak semua dari teman-teman saya bisa mendapatkan itu. Saya berangkat cerita sebentar ya Bunda Susan, mohon maaf. Saya berangkat dari jadi CPNS itu gitu. Saya berangkat jadi CPNS itu tahun 2014. Itu ijazah saya pertama pakai bahasa Inggris itu ditolak, nggak diterima oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Saya dijadikan PNS tapi menggunakan ijazah SMA gitu. Setelah itu bertahun-tahun gitu kan, kalau teman saya gitu ya, dari golongan, kalau ijazah SMA di pegawai negeri itu ada kepangkatan ya, kepangkatannya hanya 2A gitu. Nah, saya dalam waktu 10 tahun biasanya untuk naik golongan atau naik pangkat itu misalnya ada 2A, B, C, D. Nah, dari A ke B itu butuh waktu 4 tahun. Paling cepet-cepetnya 4 tahun gitu kan. Sedangkan saya untuk melompat ke sana gitu kan, saya untuk posisi saya saat ini 10 tahun saya menjadi seorang pegawai negeri, 10 tahun saya menjadi seorang ASN. Itu dari 2A, saya sudah berhasil melompat menjadi 3B hanya dalam waktu 10 tahun gitu. Kalau logika hitungan manusia, posisi saya seharusnya dari 2A itu masih tetap 2B, maksimalnya 2C gitu. Karena itu logika manusia gitu. Karena saya ijazahnya SMA, hanya yang dipakai SMA. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, 2A bisa melompat ke 3B yang harusnya itu ditempuh dalam waktu 20 tahun. Saya bisa memangkas waktu menjadi 10 tahun saja. Dan itu bikin teman-teman saya geleng-geleng gitu. Kok bisa? Dulu kamu pengangkatan, saya diangkat gitu. Teman saya bilang, saya diangkat 3A, kamu masih 2A. Sekarang saya masih 3B. Kamu sudah bisa nyusul saya 3B lagi gitu. Pakai cara apa? Saya bilang cara magnet rezeki gitu. Mau nggak? Mau dong gitu. Masya Allah, itu luar biasa sekali ya. Jadi ilmu magnet rezeki yang benar-benar saya pakai, yang saya gunakan saat ini benar-benar buat pegangan ya, dari riadohnya, dari RFF juga, kemudian ada amalan-amalan yang lain. Kalau kita istiqomahkan, insya Allah teman-teman, yang terpenting gitu, kita harus satu, yakin dan percaya. Udah itu aja, jalani terus ya, jangan sampai lepas. Kalau lepas udah beda lagi ceritanya gitu. Kalau lepas kita nggak mungkin akan mencapai takdir ketetapan Allah yang baik gitu ya teman-teman semuanya. Semangat semuanya ya, supaya kita bisa menjadi ajaib semuanya ya. Mohon maaf saya bukan pamer, tapi sekedar untuk memberikan inspirasi. Barangkali di sini ada teman-teman yang jadi pegawai atau karyawan, itu silahkan yang semangat untuk mengejar dan meraih cita-cita impian teman-teman semuanya. Oke, kita kembali dengan topik atau tema kita pada malam hari ini. Bagaimana sih boros itu bisa merubah kita menjadi seseorang yang kaya? Apa yang harus kita boroskan? Nah, secara spesial Bunda Susan akan membawakan materinya. Kalau irit, kehidupan kita akan makin sulit. Ya, tapi kalau boros malah bisa menjadi kaya. Nah, bagaimana caranya? Piye carane? Pripun caranipun? Baik, mari sama-sama kita sambut ya gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Boleh tepuk tangannya Maria. Terima kasih. Masya Allah. Ya, itu semua sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, berbahagia sekali ya bisa bermuajah bersama pada malam hari ini yang tentunya adalah di awal bulan Februari ya, dan kita pun ya rasanya kayak energinya baru gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya yang pada di ASN ya, pegawai negeri, dompetnya masih tebel-tebelnya ini ya Bunda Pita ya. Benar tanggal muda ya Bunda Pita ya. Alhamdulillah, karena saya juga membayarin karyawan yang bulanan di awal bulan itu seperti itu ya. Jadi kan ingat gitu ya. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal tatamil lisani ya qouli amabat ya. Semoga Allah mudahkan kita paham ilmu ini dan senantiasa kita curahkan sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk kelak menjadi golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu semua, saya mulai ya. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan sebuah peristiwa
Yang saat seseorang nih kita lihat nih orangnya kok ngirit gitu ya, tapi ternyata kok duitnya makin sulit gitu ya. Tapi saat kita ada melihat seseorang lagi ya, mudah dia keluarkan uang gitu ya. Terkesannya tuh foya-foya Bapak Ibu, kayak foya-foya gitu ya, kayak uang kayak nyah-nyoh aja gitu ya. Tapi uangnya kok makin banyak gitu ya. Pertanyaan kita, dia pakai ilmu apa? Kayak gitu ya. Ternyata ilmu emas Bapak Ibu. Nah, inilah ilmu emas yang akan insya Allah ya, akan kita belajar bersama-sama gitu ya. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi mengajak ya, terutama kan berarti saya juga belajar gitu ya. Nah, ilmu ini ya ilmu emas Bapak Ibu, ilmu daging ya, yang kelihatannya berlawanan sekali ya dengan biasanya gitu ya. Karena pada waktu Bunda Pita share status seperti itu aja banyak yang kepo kayak gitu ya. Akhirnya ya banyak yang gabung gitu ya, ada nambah-nambah gitu ya. Kok bisa sih kayak gitu ya? Masa sih boros jadi kaya gitu? Biasanya kan kalau misalnya pengen kaya kan ngirit kayak gitu ya. Ngirit aja udah nabung dan lain-lain kayak gitu. Tapi ini kok enggak sih, bagaimana ilmunya? Nah, inilah magnet rezeki kayak gitu ya. Unik Bapak Ibu ilmunya, tapi hasilnya ajaib. Ya, umumnya orang-orang ya mengajarkan ya kalau mau kaya itu bagaimana, jadilah orang yang irit, yang hemat gitu ya, jangan boros dan lain-lain gitu ya. Tetapi jujur saja nih Bapak Ibu, kita lihat di sekitaran kita banyak orang yang irit ya, bahkan kita sendiri bisa jadi Bapak Ibu. Saya sendiri ya. Tapi ternyata kita sendiri ya, kita coba amati. Ternyata kok saat kita irit-irit gitu ya, kok duitnya kok malah enggak banyak-banyak nih, malah makin risau dan makin dikit gitu ya. Tetapi kita lihat orang-orang yang sepertinya berfoya-foya justru malah uangnya malah tambah banyak gitu ya. Kenapa seperti itu? Aneh tapi nyata nih Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu pernah ngalamin enggak fase seperti ini? Kalau saya pernah ngalamin gitu Bapak Ibu, pernah ngalamin. Iya ya, waktu itu tuh anak saya minta ini minta itu, udah saya iyain aja kayak gitu ya, tapi ya bener-bener tuh gantinya tuh banyak sekali kayak gitu ya. Alhamdulillah Bunda Surya ya, gantinya tuh banyak kayak gitu. Ingat saya waktu itu ya, Mbak Sal saya itu kan kalau belanja itu ndak bisa dicegah ya, ngambil ini ngambil itu banyak sekali. Tapi ya gantinya alhamdulillah banyak itu, karena niatnya memang menyenangkan ya, membahagiakan anak. Nah, di saat irit duitnya makin dikit ya, tetapi saat tidak diirit gitu ya, harusnya duit habis tapi malah makin banyak. Nah, apapun kisahnya di dalam hidup kita saat ini adalah hasil bentukan hidup kita yang kita proyeksikan di masa lalu. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi pada diri kita saat ini adalah hasil bentukan hidup kita yang kita proyeksikan di masa lalu. Ini saya awali itu ya, ini LOP ya. Jadi ilmu LOP seperti ini, apa yang kita proyeksikan akhirnya menjadi nasib kita sekarang ini. Saya contohkan seperti ini ya. Saya tidak sebut nama karena ini adalah hanya contoh ya. Ada seseorang yang konsultasi ya, mengatakan seperti ini, Bunda saya kepalanya berat sekali, Bunda tolong saya dipegang kepalanya gitu kan. Lah kenapa Bunda? Tolong Bunda, karena saya ini kayak ada yang nemplok kayak gitu kan, kayak ada yang nempel nih di kepala saya sampai punggung gitu. Pada waktu yang pekan kemarin ya, katanya tak pegang seperti itu kayak sembuh gitu. Nah, kemarin saya pegang gitu ya, itu kayak jalar ke saya gitu kan, sampai kening saya tuh mengkerut kayak gini. Waduh parah banget Bunda, kenapa sih Bunda kok enggak rutin gitu kan? Harusnya kan rutin tiap mingguan gitu. Ini kan yang offline ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa sih Bunda yang dilihat? Bentuknya kayak gitu Bunda gitu. Lah ini kenapa Bunda gitu kan? Akhirnya saya jelaskan, usut punya usut, ternyata beliaunya ini ada persoalan dengan ponakannya ya. Yang kemudian persoalan itu saling tuduh gitu ya, saling tuduh. Beliaunya yang si Bunda ini adalah sebagai budenya gitu ya, nggak mau terima gitu atas tuduhan itu. Nah, pada waktu nggak terima kan keluar kata-kata yang tidak itu ya, tidak enak lah, nggak nyaman di dia dan juga di ponakannya itu. Akhirnya jadi toksit gitu, menjadi toksit dan sampah-sampah garis kebenaran bermunculan. Nah, pada saat itu beliaunya memang nggak ngaku awalnya, tapi wah nggak mungkin Bunda, kalau Bunda berat seperti itu ada beban yang dibawa. Coba Bunda mau jujur nggak gitu kan? Akhirnya terulik,
akhirnya kelihatan gitu ya, dan kemudian ada air doa apa dan sebagainya, alhamdulillah sudah merileks nih, nanti resepnya di rumah ya Bunda untuk dikerjakan ini karena ada beban yang di belakang kepala sampai punggung itu adalah hasil dari proyeksi dari sebelumnya Bunda melakukan hal bubur, hal yang toksit. Akhirnya sekarang ini pun akhirnya Bunda mengalami nasib yang tidak nyaman di kesehatan. Ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, akhirnya saya sarankan untuk bisa lepaskan nih kemelekatannya gitu ya, berlatih rilis, memaafkan, melupakan, mendoakan, akhirnya baca Al-Quran bareng, dan setelah itu enteng, ringan di kepalanya dan juga di badannya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, karena contoh yang seperti ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana saat kita ngirit itu kok duit sedikit, ini ada contoh, ada kaitannya. Nah, ada sama halnya terjadi pada tema yang ajaib saat ini Bapak Ibu. Kenapa saat kita ngirit duit kok makin dikit gitu ya, tetapi saat tidak diirit-irit gitu ya, kita keluarkan dengan bahagia gitu ya, tetapi kok malah kembalinya makin banyak. Jawabannya sama seperti halnya tadi gitu Bapak Ibu. Maka kita akan menjadi apa yang kita lakukan, kita proyeksikan yang terus menerus, yang itu menjadi keyakinan. Karena masuk bawah sadar gitu kan. Keyakinannya si ibu tadi adalah saya benar. Nah, akhirnya garis kebenarannya makin tinggi gitu kan. Dan diproyeksikan terus menerus, saya benar kok, orang itu kok seperti itu, orang itu kok seperti itu. Akhirnya yang seperti itu kan tidak baik tuh, nempel ke situ Bapak Ibu gitu kan. Nah, sadarkah kita ya pada waktu kita ngirit, coba nih Bapak Ibu amati. Pada waktu kita ngirit sebenarnya kita pelit. Lu Bunda, aku tersinggung lu Bunda. Masa sih aku pelit? Nggak terima ya di bawah sadar kita ya, kalau dikatakan bahwa pada saat kita ngirit sebenarnya kita itu pelit. Kok pelit sih Bunda gitu? Tersinggung lu aku. Sabar Bapak Ibu. Jadi pelitnya itu ya bukan pada orang lain ya. Sejatinya Bapak Ibu saat irit itu Bapak Ibu kita semua ya, pada waktu kita irit itu kita pelit kepada diri sendiri. Takut uangnya habis. Ada ketakutan di sana. Nah, sesungguhnya pikiran bawah sadar kita itu makhluk paling manutan Bapak Ibu. Paling manutan. Saat terulang dan terulang ya, pikiran kita terasa susah, takut habis uangnya ya, lama kelamaan susah itu beneran terjadi gitu Bapak Ibu, dan habis itu ya beneran ada gitu. Jadi akhirnya kita harus hati-hati mengendalikan ada pikiran kita sendiri. Loh Bunda, berarti kita harus boros-boros. Tenang dulu, dengerin dulu ya gitu ya. Jadi ini dengerin dulu. Jadi nanti ada kelanjutannya. Karena ini permainan di perasaan kita Bapak Ibu. Jadi kan harus pelan-pelan ya. Kalaupun kita nanti kok memang harus mengendalikan keuangan yang pada hal yang seperti apa nanti kan ada ya. Nah, di saat terlalu ngirit Bapak Ibu, hal apa saja itu kita perhitungkan sekali gitu kan. Wah, mau beli ini beras ya, harusnya kan kita itu nanak nasi misalnya 5 orang tuh berapa liter masaknya, itu diirit-irit kayak gitu kan ya, perhitungan sekali. Kemudian nih lauknya nanti juga perhitungan sekali. Sadarkah Bapak Ibu bahwa saat itu ada rasa takut kehilangan pada uang yang kita pegang gitu Bapak Ibu. Jadi pada waktu ngirit itu kita takut kehilangan, itu menyerang di perasaan kita. Nah, pada waktu takut kehilangan uang, bawah sadar kita mengatakan uang saya sedikit, uang saya sedikit, uang saya sedikit, dan itu menjadi nasib. Yang selanjutnya terjadi adalah saluran rezeki kita, saluran rezeki Bapak Ibu menjadi menyempit. Ketika itu berproses berulang lagi setiap hari kan, masuk ke bawah sadar, akhirnya menjadi kenyataan, uang yang kita irit-iritin malah makin sedikit, tak makin banyak, dan juga tak berkembang. Semoga jelas sampai sini Bapak Ibu ya. Sementara itu ada satu lagi nih ya yang terkesan foya-foya.
terlihat seperti boros ya, seperti sedikit boros. Contohnya apa nih? Bila makan-makan ya, bila makan-makan nih bareng teman-temannya, dia bergerak paling awal maju ke kasir. Coba pernah ketemu enggak orang seperti itu? Biasanya duitnya akeh dan makin berkah. Kemudian misalnya nih ya ke warung gitu ya, ke warung, lihat tetangganya beli juga nih lauk di sana. Bu, berapa yang itu sekalian dibayari? Coba pernah ketemu enggak sama orang seperti itu? Barangkali Bapak Ibu sendiri yang seperti itu. Keren. Wah, tahu. Nah, gitu ya. Jadi tentang foya-foya ini bukan foya-foya pada hal yang tidak baik, bukan, tetapi foya-foya di sini pada jalan kebaikan. Yang di sana terlihat sekali di arsinya Allah, Bapak Ibu itu energinya tulus. Itu. Tulus. Suka traktir itu, uangnya makin banyak ya Bunda Yuni ya. Kemudian apalagi investasi leher ke atas. Kalau hanya 100-200 sih, wah, enteng gitu ya. Itu dikembalikan Bapak Ibu 2 juta, 20 juta bisa jadi loh, ya kan? Nah, 100 sebulan, 200 sebulan, enteng, nanti dikembalikan lagi kok. Coba Bapak Ibu, saya dikasih saran ya, dikasih saran sama suami saya seperti ini. Kamu tuh untuk ilmu itu sama untuk yang lain-lain nggak usah eman-eman, keluarin aja yang 2,5% untuk yang itu. Ya juga ya Mas kayak gitu kan. Ya padahal sih saya sudah tak niatkan seperti itu, Bang, udah jalan lama. Tapi kan beliaunya itu mungkin ya istilahnya digerakkan gitu kan oleh Allah itu agar saya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu, bisa jadi gitu. Jadi Bapak Ibu kan punya pendapatan ya, punya pendapatan kan ya. Nah, sisihkan tuh dalam 1 bulan 2,5% itu kan minimal Bapak Ibu. Ya bisa lebih, mau 5%, mau 10% seperti itu kan. Nah, dari yang uang 2,5% sampai 5% sampai 10% itu niatkan sedekah, alokasikan untuk ilmu. Boleh Bapak Ibu. Untuk ilmu ya, untuk donasi Jumat gitu kan. Kemudian juga untuk traktir teman ya, yang utamakan adalah untuk orang tua gitu. Wah, berkah Bapak Ibu hidupnya gitu ya. Ketemu tetangga yang di warung dibayarin gitu ya. Kemudian investasi leher ke atas, enggak mikir panjang kali lebar. Nah, ini contoh-contoh hal-hal kecil ya. Jadi kelihatannya nih foya-foya, wah gitu ya. Tapi di sana akhirnya mendapatkan ada ibanya Allah. Karena apa? Ternyata di balik tidak iritnya itu, di bawah pikiran sadarnya ada asumsi ya, ada asumsi, ini ada suara bahwa uang itu mudah menghampiriku. Uang itu mudah menghampiriku. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya Bapak Ibu tulus ya, tulus. Saya kasih tanda kutip. Karena saya pernah menjumpai ya, orangnya suka traktir Bapak Ibu. Tetapi ternyata modus Bapak Ibu, modus banget gitu. Ya akhirnya yang terjadi apa? Mohon maaf, uangnya yang untuk traktir itu ya ternyata dari utang. Karena dia niatnya itu tidak baik ya. Untuk apa nih? Untuk nanti pada waktu dia butuh mau minta utang kayak gitu Bapak Ibu. Ada, tapi ndak orang sini ya. Mohon maaf Bunda Murti ya. Ini saya cerita aja. Jadi saya cerita, oh ini ya jenisnya yang orang seperti itu. Dia suka traktir ya, tetapi kok ternyata akhirnya terbelit, banyak ketidakmudahan gitu kan, debt collector banyak sekali gitu. Karena apa? Karena ternyata mau cari muka. Gitu Bapak Ibu. Nggak tulus karena Allah gitu. Jadi mau cari ada muka manusia gitu kan. Makanya saya tanda kutip tadi ada ketulusan ya Bapak Ibu ya, ada ketulusan. Nah akhirnya nanti di pikiran bawah sadarnya itu mengatakan uang itu mudah datang kepadaku. Apa yang aku keluarkan akan Allah kembalikan berlipat-lipat menghampiriku. Kayak gitu Bapak Ibu. Coba dilatih seperti itu ya. Nah ketika kita berpikir uang itu mudah menghampiriku, tidak ada tekanan soal uang, tidak ada beban pada uang yang kita pegang, berarti di sana kita tidak memusuhi uang kita. Tidak bermusuhan kita sama uang. Kita anggap bahwa uang itu adalah the best friend, konco kental gitu ya, teman akrab. Karena apa? Sebagai alat kelancaran aktivitas gitu, sebagai sahabat karib.
berasa bahagia, berkelimpahan batinnya yang terjadi selanjutnya. Kemudian pada saat dia meyakini keberlimpahan itu ada, ternyata uangnya ada, mengalir terus-menerus. Diawali dari mana Bapak Ibu? Sebenarnya ide-idenya bermunculan ya. Kemudian dia menjadi orang yang potensinya itu menaik Bapak Ibu. Potensinya itu tergali gitu. Karena kan pada waktu dia memberikan kan di bawah sadarnya gini, saya dapat lebih dari ini, saya dapat lebih dari ini, saya dapat lebih dari ini. Akhirnya waktu itu tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Dia buat apa, kerajinan apa, dia buat mengulik potensi di dalam diri kayak gitu Bapak Ibu. Tidak mau yang namanya itu tiduran, tidak mau yang namanya itu zona nyaman, tidak mau. Dia ngulik terus gitu kan, kreatif kayak gitu Bapak Ibu. Apa sih yang bisa membuat prestasi kayak gitu? Apa yang bisa saya berprestasi di dunia ini, apa saya kerjakan, saya senang di mana kayak gitu Bapak Ibu. Karena itu tadi dia sudah senang sekali mengeluarkan ya, mengeluarkan gitu yang terkesan foya-foya, tapi untuk jalan kebaikan. Akhirnya di bawah sadarnya saya akan mendapatkan lebih dari apa yang saya keluarkan. Akhirnya uangnya datang terus ngalir seizin Allah di dalam kehidupannya biiznillah. Nah, petanya tadi ya yang saya jelaskan. Pada saat tidak ada tekanan pada uang, ya, kamu di dompet aja ya, kamu di dompet aja ya, kamu kan keluarnya kan terbatas aja ya, kan menekan uang nih, ya. Nah, tidak terjadi seperti itu, gitu ya. Tidak menekan pada uang. Akhirnya tidak ada beban soal keuangan di bawah sadarnya mengatakan aku bahagia, aku berkelimpahan. Muncul cahaya Bapak Ibu. Ini urutan-urutannya ya. Tadi yang saya sampaikan langsung ada ide, itu kan istilahnya kan langsung loncat ya. Tetapi urut-urutannya. Saat tidak ada beban tentang uang ya, dia rileks aja tuh. Ya, bayar arisan, beli beras, beli apa memang itu untuk kebutuhan, dia memang rileks aja kayak gitu. Tapi tetap dia ada istilahnya kreativitas ya untuk mencari nilai tambah. Ini bekal guru saya yang dari Semarang ya, Tubagus Arif Hindrawan mengatakan seperti itu. Jadi carilah nilai tambah Mbak Susan kayak gitu. Carilah nilai tambah ya. Carilah nilai tambah, jadi jangan zona nyaman. Akhirnya itu masuk ke bawah sadar saya. Nah ini tak buat ada materi ya. Di bawah sadar mengatakan aku bahagia, aku berkelimpahan. Muncul cahaya. Nah cahaya inilah yang menerangi ada ide-ide dan semangat baru berdatangan. Ditambah lagi ada riadohnya, ada ibadahnya. Tumbuhlah ada keajaiban dan skill-skill baru. Keajaibannya apa saja Bapak Ibu? Keajaibannya tak disangka-sangka itu berdatangan. Misalnya ya, ada saudaranya ya yang mengerjakan sawahnya gitu. Tiba-tiba Dek ini ada uang ini ya, uang panen kayak gitu, dapat kayak gitu kan. Kemudian siapa lagi yang masih ada pinjaman tiba-tiba bayar. Ini kan keajaibannya ya. Kemudian apalagi skill kemampuan baru itu tadi ya, yang akhirnya potensi-potensi itu muncul ya, potensi itu muncul yang setelah itu akhirnya dia itu menjadi ada ladang-ladang baru gitu ya, ada mata air baru ya yang akhirnya menjadikan nilai tambah ya, yang di situ saya gambarkan adalah bisnis-bisnisnya makin bermunculan gitu Bapak Ibu. Kegiatannya itu menghasilkan ada rezeki yang banyak. Rezeki enggak uang saja ya, kebahagiaan, ketenangan gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Hasil panen tiba-tiba juga ada gitu ya, pinjaman-pinjaman terbayar. Ini kan contoh-contoh gitu ya, yang keajaibannya karena kita mau melakukan hal itu tadi ya, ringan dalam mengeluarkan yang ada di tangan kita. Nah itulah foya-foya penuh makna Bapak Ibu yang saya sampaikan di atas ya, yang saya sampaikan ada judul di atas. Kemudian contohnya apalagi selain itu? Contohnya ya yang tadi yang traktir makan sudah ya, tanpa beban ya. Jadi Bapak Ibu traktir teman tanpa beban gitu ya. Tentunya ya Bapak Ibu yang ngukur kan gitu ya, ngukur misalnya uang saya di dompet nih ada 1 juta gitu ya. Ya saya traktir teman 150 enggak apa-apa toh kayak gitu kan, 150 gitu ya. Itu kan berarti berapa persennya ya,
berarti 15% ya. Kalau 1.150.000 gitu ya. Nah, kita keluarkan. Ya, kita ringan-ringan aja kayak gitu Bapak Ibu. Misalnya ada 1 juta gitu ya. Atau misalnya hanya 50, ya udah enteng kayak gitu ya. Traktir teman tanpa beban ya. Kemudian apalagi? Contohnya foya-foya ya, kemudian bermakna. Foya-foya tapi bermakna. Artinya foya-foya dalam kebaikan. Contohnya saat kegiatan RT nih mau tilik siapa ya, ada yang pindahan gitu ya misalnya gitu. Misalnya gitu ya, atau misalnya mohon maaf tilik ya ke rumah sakit atau masih ada yang lahiran gitu ya, rela mengeluarkan mobil dan bensini. Saya sampaikan di sini Bapak Ibu, karena ya enggak semua orang juga mau kayak gitu. Mobilnya udah tak taruh di garasi aja men bagus gitu, gue pajangan. Lah ini coba Bapak Ibu, mau enggak tergerak seperti itu? Apalagi untuk kegiatan taklim, rela enggak Bapak Ibu mobilnya kayak gitu untuk membawain orang-orang bahkan bensini kayak gitu. Ini foya-foya Bapak Ibu, tapi foya-foya penuh makna karena malaikat yang mencatat ya. Kemudian Bapak Ibu tidak pelit pada diri sendiri ya. Contohnya misalnya beli kebutuhan sehari-hari ya, itu dengan ringan tanpa beban. Dan di sana Bapak Ibu tidak berlebihan tentunya ya, tidak menggerutu juga gitu ya, gini, wah aku udah gajian terus saya untuk belanja-belanja lagi kayak gitu kan. Ini berarti ada beban. Kalau ada beban yang terjadi nanti tidak ada doa dari uang itu, dari barang yang dibeli juga gitu kan. Jadi jangan ada beban pada saat Bapak Ibu mau mencukupi kebutuhan diri sendiri gitu ya. Lah bagaimana Bapak Ibu mau rela untuk orang lain, untuk diri sendiri aja masih beban gitu ya. Jadi untuk diri sendiri jangan sampai ada beban. Kemudian saat mau memberikan karena Allah ya, berbagi, nah juga dengan rela dan dengan tulus. Nanti di situ luar biasa nih, ada kembaliannya dari Allah ya, berlipat-lipat. Kemudian apalagi? Sukarela ngasih snack di kegiatan sosial. Nah biasa nih ya di RT, di RW kayak gitu ya. Kemudian investasi donasi ilmu dengan ringan. Dengan ringan Bapak Ibu, belum jatuh temponya udah bayar dulu. Bahkan saya udah ajaib nih tak tambahin. Diganti Bapak Ibu berlipat. Tenang Bapak Ibu, diganti itu bener ya. Kemudian sedekah-sedekah Bapak Ibu besok ya, MR Box. Nah kemudian ada di masjid-masjid Bapak Ibu dengan saudara Bapak Ibu. Nih saudara misalnya kok dari jauh ya naik sepeda, kasihan gitu ya, udah jauh gitu ya, wah tanggal tua lagi kayak gitu, pulangnya kasih amplop Bapak Ibu. Wah nanti ke Bunda Susan aja nih dikasih amplop. Misalnya Bapak Ibu punya saudara seperti itu ya kan, kasihan ya. Nah ini untuk beli istilahnya jajan di jalan atau beli oleh-oleh seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk saudara nih keluarkan ya dari yang 2,5% itu. Kemudian untuk sedekah Jumat ya, sedekah MR Box dan lain-lain. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saat Bapak Ibu keluarkan dananya dengan ringan, syaratnya ya tulus dengan ringan, bahagia, tanpa beban. Nah ini 4 Bapak Ibu ya. Untuk hal-hal di atas nanti ada seltoknya. Ada seltoknya untuk sedekah saudara, apakah izin suami. Kalau Bunda bekerja, ndak izin ndak apa-apa Bunda Silvia. Karena uang perempuan adalah punya perempuan. Maaf ya yang bapak-bapak ya. Bunda Silvia, kalau Bunda Silvia itu bekerja ya, itu hasil dari Bunda Silvia bekerja adalah uangnya Bunda. Nah uangnya bapak-bapak ada haknya uangnya ibu. Nakalan ibu-ibu iyalah kayak gitu. Memang iya. Jadi bapak-bapak ada kewajiban ya memenuhi ada kebutuhan dari istrinya gitu. Jadi enggak kebutuhan ini untuk masak ya, ini untuk lauk aja, enggak, sampai make up, sampai facial itu dipenuhin Bapak. Coba udah belum? Bahkan diantar. Lah kan cantiknya untuk Bapak gitu ya. Akhirnya nanti istrinya berterima kasih sekali dengan pelayanan yang terbaik untuk suaminya gitu ya. Tadi Bunda Silvia, apabila Bunda Silvia bekerja, berarti uangnya Bunda Silvia enggak izin enggak apa-apa.
kemudian misalnya uangnya kan dari suami gitu ya. Nah, kemudian memang suami kayak gini, nih yang untuk uang kamu sendiri ya Bu, ya Mah, kayak gitu kan. Nah, dari bagian yang Bunda Sylvia itu yang dikasihkan enggak apa-apa gitu. Karena hati-hatinya apa? Kalau misalnya mengambil dari uang belanja, nanti akhirnya Bunda Sylvia kekurangan, minta lagi ke suami, nah terumbu karangnya tidak baik. Nah, hati-hatinya kan di situ ya. Nanti Bunda Sylvia bisa mengukur gitu ya. Oh, saya ngasih saudara tuh berapa ya gitu. Misalnya Bunda Sylvia enggak bekerja, tapi kalau bekerja enjoy gitu ya. Nah, bekerja pun perempuan ya harus izin laki-laki, harus izin suami gitu ya. Jadi jangan kemudian pergi begitu saja, jangan, harus ada izin kan. Kayak Bunda Pita misalnya pagi suaminya masih ada, Mas aku berangkat dulu, cium tangan gitu ya, kemudian cium kening suaminya gitu kan. Kemudian yang bisnis misalnya pergi kemana izin kayak gitu, walaupun sudah tahu memang istrinya bisnis gitu atau istrinya kerja, tetapi kalau keluar rumah ya harus izin gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu keluarkan dana dengan ringan, bahagia, tanpa beban, bawah sadar Bapak Ibu mengatakan aku punya uang lebih dari jumlah ini gitu Bapak Ibu. Bawah sadarnya tanpa kayak keluar suara, tapi kalau Bapak Ibu itu peka nanti kayak ada suara jelas banget kayak gitu. Ketika bawah sadar Bapak Ibu mengatakan aku memiliki lebih dari jumlah ini, itulah yang akan menjadi kenyataan di saat berikutnya. Karena itu LOP sudah mengatakan ya di bawah sadarnya gitu kan. Wah, saya punya uang lebih dari ini nih, dan itu terulang dan terulang. Akhirnya yang tergali adalah talenta Bapak Ibu itu tadi ya. Talenta Bapak Ibu, potensi Bapak Ibu itu keluar. Akhirnya Bapak Ibu mudah sekali menuju ke +5 generativitas. Apalagi tambahin ilmu MR, mudah sekali +6, suka memuliakan orang lain. Bapak Ibu deras sekali rezekinya Bapak Ibu. Mau jualan apa saja tuh dicari Bapak Ibu sama orang-orang. Kadang enggak bawa barang aja, Bunda kok enggak bawa barang sih. Dulu saya kan ngaji ya, ada Kembojong, enggak bawa apa-apa, malah Bunda kok enggak bawa barang sih. Lah aku mau ngaji, ya ngaji juga bawa, enggak apa-apa, nanti bareng ngaji saya beli. Karena apa? Karena sudah terbiasa ya, terbiasa seperti itu ngulik gitu kan. Nah, saya saat itu tahu diri gitu kan. Masa ngaji bawa barang gitu. Saya enggak bawa barang dulu, sekarang gitu kan. Oh, ternyata malah pada nyari gitu ya. Nah, itu tandanya ya, tandanya bahwa pada saat kita berenergi plus ya, kehadiran kita itu ditunggu-tunggu, bahkan pengen ngasih uang aja bawaannya gitu ya, mau beli apa kayak gitu kan. Nah, inilah Bapak Ibu semua dari gerakan bawah sadar yang mengatakan bahwa saya mempunyai uang lebih dari yang saat ini saya keluarkan. Jadi Bapak Ibu bisa ditarik kesimpulan, induk dari pergerakan energi brilian Bapak Ibu itu berasal dari pikiran bawah sadar Bapak Ibu, karena LOP Bapak Ibu kekuatan terbesar itu berasal dari bawah sadar yang tercipta melalui ada sugesti yang menguat tentang keberlimpahan saat Bapak Ibu mengeluarkan uang. Maka Bapak Ibu mulai sekarang berlatih saat mengeluarkan uang, nanti Bapak Ibu harus dengan bahagia apapun itu. Mau untuk bayar listrik ya, mau beli bensin misalnya ya, atau mungkin mau bayar ini ya kuota dan lain-lain ya, atau misalnya sedekah besok apalagi kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus dengan bahagia gitu, apalagi itu memang kewajiban ya. Akhirnya kenapa nih Allah mewajibkan kita berzakat? Kemudian disarankan senang berbagi, dianjurkan untuk senang sedekah, karena ada rahasia yang tersimpan di baliknya agar kita sebenarnya untuk kaya, sehat, dan berkelimpahan. Kadang kitanya saja yang sering 3B. Apa Bapak Ibu 3B? Bawel, bandel, dan banyak tanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. 3B Bunda Pita. Bawel, bandel, banyak tanya gitu ya. Jadi untuk hindari 3B ya Bapak Ibu ya. 3B tapi kita untuk tetap bahagia tanpa syarat, BTS ya. Nah, saat kita keluarkan dana, kemudian kita berasa takut dan khawatir. Kita kan saat mengeluarkan dana ini takut, wah jangan-jangan uangku habis nih. Kemudian takut enggak balik nih saat sedekah. Wah nanti enggak balik nih kayak gitu kan.
Nah, pada saat seperti itu, Bapak Ibu, saat itu Bapak Ibu harus untuk bisa lakukan the power of paksain, untuk yakin. Karena untuk bisa berlatih menjadi habit, kebiasaan, itu kan memang awalnya itu dipaksa dulu, dilatih dengan agak dipaksa gitu ya. Kalau saya ngomong paksa banget gitu kan, kayak ekstrim ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk paksa diri sendiri gitu ya, untuk mencintai gitu ya, untuk mencintai hal sering mengeluarkan itu. Akhirnya nanti jadi enjoy Bapak Ibu. Nah, saat Bapak Ibu sudah melewati rasa takut dan sudah tidak khawatir lagi gitu Bapak Ibu ya, dalam sedekah, pikiran Bapak Ibu di bawah sadarnya itu Bapak Ibu akhirnya menjadi orang yang enjoy gitu ya, sudah tidak terpaksa lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu di sana ternyata pada waktu Bapak Ibu memaksa nih ya, memaksa untuk bisa memberikan, memaksa untuk bisa menyenangi kegiatan berbagi seperti itu ya. Ternyata Bapak Ibu masih meniru kebiasaan-kebiasaan orang kaya Bapak Ibu. Wah, keren ya. Meniru kebiasaan-kebiasaan orang kaya dan orang sukses ya. Yang di bawah sadarnya mengatakan uangku lebih dari ini, uangku lebih dari apa yang saya keluarkan ini, kayak gitu Bapak Ibu. Enjoy aja kayak gitu Bapak Ibu. Jadi uang seberapa pun nih yang kita pegang, kita bahagia. Kita bahagia, enggak kepikiran wah uangku segini, kalau itu sih uangnya banyak kayak gitu. Ya yang ketarik uangnya segini terus Bapak Ibu, harusnya udah bahagia aja gitu kan. Bahagia aja, saya uangnya banyak, nanti niru kayak gitu. Akhirnya ketular ke Bapak Ibu, tertular energi orang kaya itu ke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga akhirnya ketularan nih akan menjadi kaya ya. Nah, Bapak Ibu meniru saat itu pada waktu sudah bisa melewati ya, ternyata Bapak Ibu meniru kebiasaan orang kaya yang mengatakan uangku lebih dari ini, aku kaya, aku itu berlimpah. Akhirnya setelah itu Allah akan ganti lebih banyak lagi dan tak takut kekurangan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tidak ada takut kekurangan. Uangku tak habis-habis mengalir terus deras ya, tergantikan dari apa yang saya keluarkan. Kayak gitu Bapak Ibu, di bawah sadarnya. Di bawah sadarnya. Dan akhirnya di nasib yang sebenarnya Bapak Ibu pun mengalami hal demikian. Tiba-tiba saja ada rezeki, tiba-tiba saja ada bisnis yang bisa dikerjakan, tiba-tiba ada sampingan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada kisah ya di zamannya Rasulullah ya, pada saat sepeninggalnya dari Rasulullah, ada kisah dari istri beliau ya, Siti Aisyah. Saya ingin menceritakan ini karena Bapak Ibu nanti dalam mengeluarkan biar tidak terlalu hitung-hitungan gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga dijaga, jangan sampai Bapak Ibu kemudian wah saya harus enggak hitungan kemudian hutang, jangan Bapak Ibu. Berarti mindsetnya ada yang enggak tepat di sana. Karena kalau Bapak Ibu itu memang menerapkan ilmu ini ya, ilmu magnet rezeki, nanti Bapak Ibu bisa mengukur ya, bisa mengukur pengeluaran, tapi kemudian Bapak Ibu pun nanti bisa mencari nilai tambah gitu. Jadi dari positive thinking ya, positive feeling, lalu positive doing Bapak Ibu. Keren kan? Positive doing Bapak Ibu. Bunda lah aku tuh ndak bisa dagang, Bunda aku ndak bisa buat konten, Bunda aku ndak bisa kreatif, kata siapa ndak bisa? Bisa semua. Bisa, tinggal mau apa tidak. Karena pembelajaran tuh banyak. Coba Pak Nas sarankan kan, buat konten, buat apa, coba belajar di YouTube, di TikTok kayak gitu kan. Tinggal kita mau apa tidak gitu. Sekarang ini orang-orang yang bekerja di TikTok itu uangnya banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, kalau mau bergerak ya akhirnya nanti dapat gitu ya. Nah, ada kisah pada saat sepeninggalnya Rasulullah. Waktu itu Siti Aisyah, ya mungkin saya pernah cerita ya, cerita kisah ini ya, tapi misalnya Bapak Ibu yang masih ingat, saya mohon izin, mohon maaf ada beling saya cerita lagi, misalnya kok ada yang belum dapat ceritanya ini, ya alhamdulillah gitu ya, untuk menyimak akhirnya nanti untuk mengcopy paste energi baik saat Siti Aisyah itu berbagi gandum gitu. Oh seperti itu ya, saya mau niru kayak gitu. Nah, kisahnya seperti ini Bapak Ibu. Suatu saat setelah Rasulullah meninggal, Siti Aisyah diberikan ada
namanya warisan gitu ya, peninggalan gitu ya. Diberikan ada peninggalan 1 kantong gandum gitu Bapak Ibu. 1 kantong gandum ini ya, ajaibnya pada saat ada saudaranya minta gitu ya. Jadi kan Rasulullah memberikan ini nih, ada 1 kantong gandum ya, nanti bisa kamu pergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ada yang minta, ada yang mungkin butuh, ya silakan diberi seperti itu. Nah akhirnya manut nih ya Siti Aisyah, pada waktu saudaranya datang, ada tamu datang, dibuatin roti, diberikan gandumnya gitu. Udah ndak hitungan Bapak Ibu, cibak-cibuk terus ngambilin gitu kan, dari kantong gandumnya itu pakai gayung gitu kan. Nah ceritanya saat itu logika dari Siti Aisyah itu bermain gitu. Karena apa? Pada saat siangnya diambil gitu ya gandumnya gitu, malam harinya, pagi harinya penuh lagi kantongnya. Ajaib Bapak Ibu. Pada waktu udah diambil ya, pagi hari ya nanti penuh lagi gitu kan. Padahal kemarin udah diambil penuh lagi gitu kan. Nah namanya manusia ya, apalagi Siti Aisyah ya, termasuknya kan saat itu masih belia gitu kan. Kemudian dia logikanya tuh berjalan gini, dia mikir gini kan, loh ini kantong gandum ya, padahal udah tak ambilin gitu ya, di kisahnya seperti itu, tak ambilin, tak kasihkan ke orang-orang udah untuk masak lagi gitu kan, kok masih ada terus. Oke, mulai besok saya hitung. Nah nih yang namanya ngirit ini Bapak Ibu, ngitung gitu Bapak Ibu, ngitung Bapak Ibu, dihitung. Ini dikasihkan si A sekian gayung, si B sekian gayung, untuk masak sekian gayung. Lama-lama habis Bapak Ibu. Ndak ajaib lagi. Padahal tadinya saat ndak dihitung-hitung itu ada terus itu gandumnya. Nah inilah menandakan Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mpriwit mpriwit hitungannya, mpriwit teman. Akhirnya talenta Bapak Ibu ya, ada kepandaian Bapak Ibu di bawah sadar itu tidak muncul. Saya tadi cerita sama emak saya di dapur, Mae kalau saya mpriwit Mae, nih ya, nih Mbak jenengan kalau medang ya, nanti gulanya itu setengah sendok aja loh. Nanti kalau nyambel nggak usah banyak-banyak loh Mbak, 5 aja, nggak usah banyak-banyak, mpriwit kayak gitu. Ya saya nggak sempat buat bisnis-bisnis yang lain. Nggak sempat saya buat materi gitu kan. Karena terlalu mpriwit gitu kan. Jadi apa yang ada di tangan kita Bapak Ibu, nggak usah mpriwit dihitung-hitung kayak gitu Bapak Ibu. Yang penting kita terus ya untuk mencari nilai tambah. Karena rezeki itu bertebaran nih Bapak Ibu. Inilah rahasianya gitu Bapak Ibu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu dari kisah itu ya, kita bisa belajar pada saat harta yang kita pegang kita hitung ya, kemudian kita lupa enggak mau berkreasi kembali ya, yang ada di tangan kita jadi habis Bapak Ibu, karena waktu dan energi kita habis untuk menghitung. Tapi coba kalau kita loyal nih ya, foya-foya tapi hal kebaikan, enggak usah menghitung, malah kembali Bapak Ibu banyak. Karena bawah sadar kita mengatakan saya bisa dapat lebih dari yang saya keluarkan. Kemudian dia keluar talentanya, kemudian dia keluar nih, muncul ya, ada bakat-bakat terpendamnya. Kemudian muncullah ada banyak sekali potensi-potensi rezeki berdatangan. Nah saat itu Bapak Ibu, dialog bawah sadar Bapak Ibu, kejadian itu ya, dialog bawah sadar Bapak Ibu kan terjadi ya, saya mendapatkan ada lebih dari ini, nanti akan dapatkan kembalian dari Allah yang akan berlipat-lipat. Kejadian itu ya, kejadian dari dialog itu berulang dan berulang terjadi ya. Akhirnya kita menjadi ringan berdonasi, ringan bersedekah, ringan berbagi ya. Hari-harinya Bapak Ibu bawaannya bahagia, tetapi Bapak Ibu pun rezekinya lancar mengalir deras. Karena apa Bapak Ibu? Tiap hari bahagia otomatis kan sehat badannya. Nah kalau sudah sehat Bapak Ibu mau kerja apa aja kan enak gitu ya. Mau menyapa saudara, mau menyapa keluarga, mau menyapa tetangga, enak semua kayak gitu Bapak Ibu. Rasanya akhirnya berkelimpahan. Inilah Bapak Ibu rahasianya dari penjelasan ilmiahnya dari sedekah itu seperti itu Bapak Ibu, aliran energinya ya. Saat kita mau berbagi ya,
kemudian kita merasa diri kita punya uang lebih dari jumlah ini, sehingga karena perkataan kita adalah doa, apalagi yang dirasakan itu menjadi doa yang sesungguhnya, rasamu adalah doa yang akhirnya terjadi doa-doa kita banyak dikabul oleh Allah, pelan tapi pasti akhirnya terjadi seperti apa kehidupan kita adalah seperti yang kita impikan, berkelimpahan. Materi ini Bapak Ibu membantu sekali Bapak Ibu yang melakukan ada LOP finansial. Nah, coba praktekkan nih mulai sekarang ya, mulai sekarang kita janji untuk ndak hitung-hitung lagi seperti pada saat Siti Aisyah mengambil gandum, ndak hitungan. Tapi adalah dengan bahagia. Jadi tidak ngitung-hitung, ndak pelit-pelit lagi, ndak begitu ngirit lagi. Mau medang ini ya, berarti gulanya itu ditaker sekian aja, ndak usah Bapak Ibu, ndak usah ditaker. Silakan, pokoknya sebahagianya gitu kan. Kalau kemanisan juga malah ndak dimakan, ndak diminum kayak gitu kan. Nah, pada waktu demikian Bapak Ibu nanti akan menjadi orang yang kaya itu akan mudah. Bapak Ibu pakai ya uang Bapak Ibu dengan ringan dan bahagia tanpa beban pada hal-hal kebaikan. Foya-foya penuh makna, artinya adalah pada jalan kebaikan. Nah, saya ajarin self-talknya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu selalu bahagia dalam mengeluarkan rezeki Bapak Ibu untuk kelancaran Bapak Ibu kembali, kelancaran hari-hari Bapak Ibu kembali. Self-talknya sebenarnya sudah saya terangkan kemarin-kemarin. Pada waktu Bapak Ibu saya ajarkan untuk bisa panggil, kalau enggak panggil pelanggan, ini panggil uang kayak gitu ya. Karena kan pelanggan juga membawa uang ya. Jadi self-talknya adalah memakai self-talk yang pada saat Bapak Ibu belajar untuk panggil uang. Gitu kan? Coba Bapak Ibu masih ingat enggak? Pada waktu Bapak Ibu mengeluarkan ya, ini harus praktek nih Bapak Ibu ya, mengeluarkan nih ya, misalnya untuk bayar listrik, yang bayar kuota gitu ya. Kemudian bayar apa lagi nih? Bayar misalnya kayak tadi saya ada pengajian ya, berarti saya bayar snack kayak gitu ya. Itu katakan di dalam hati aja Bapak Ibu, enggak usah keluar suara gitu. Karena kan ada banyak orang. Kecuali kalau kita ada di dalam kamar gitu ya. Itu keluar suara enggak apa-apa gitu. Karena sendirian. Nah, kalau misalnya di luaran banyak orang kita ngomong sampai banter-banter kayak gitu kan, nanti kan itu mulai kapan ya kok kayak gitu kan enggak baik ya Bapak Ibu, kok belajar mana rezeki sampai segitunya gitu ya. Jadi kita ya yang wajar-wajar aja ya Bapak Ibu ya. Nah, pada waktu Bapak Ibu mengeluarkan uang, sampaikan, wahai uang yang ada di tanganku, saat ini kamu jadilah menjadi alat bayar untuk kemudahan-kemudahan aktivitasku. Selanjutnya kamu panggil ya teman-temanmu sebanyak-banyaknya berdatangan kepadaku. Ya Rozak Zulkuwatil matin urzukni. Singkat Bapak Ibu, singkat sekali. Karena kalau sudah hafal itu langsung cepat. Uang sekarang kamu sebagai alat bayar ya, tapi nanti kamu panggil teman-temanmu yang lain berdatangan kepadaku. Ya Rozak Zulkuwatil matin urzukni. Ya Allah, engkaulah yang mengalirkan rezeki deras kepadaku. Saya bersandar kepadamu karena engkau pemberi rezeki terbaik. Ini permohonan ke Allah yang terakhirnya. Itu Bapak Ibu ya. Ada bacaan Zulkuwatil matin urzukni. Itu. Si kuatin Bunda Asmawati ya. Nanti saya tuliskan lagi enggak apa-apa. Ini sebenarnya sudah pengulangan yang kemarin, cuma saya pengulangan yang sekarang ini ya, yang kemarin sudah saya kasihkan. Saya kasihkan lagi di sini karena apa? Self-talk ini powerful sekali Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu meyakini enggak. Kalau Bapak Ibu meyakini, kemudian Bapak Ibu berasanya itu bahagia dengan ada bicara seperti itu, Bapak Ibu tuh enggak pernah merasa sendirian Bapak Ibu. Jadi kayak teman-temannya banyak sekali gitu, ya. Nah, saat kita pakai uang ya, kemudian uang itu kan kita sukai ya Bapak Ibu ya. Kita sukai, kemudian kita memakai uang itu sebagai alat untuk bayar, untuk berbagi, dan untuk hal-hal kebaikan yang lainnya dengan ringan, dengan bahagia, tanpa beban.
Maka nanti Bapak Ibu tak selang lama rezeki akan berdatangan dalam hidup Bapak Ibu lebih banyak lagi, percaya ini Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena bawah sadar Bapak Ibu itu akan muncul kalimat yang paling indah, aku akan diberikan yang lebih baik dan lebih banyak dari ini oleh Allah. Ini saya kuatin lagi agar Bapak Ibu tidak ragu ya dalam membelanjakan uangnya. Karena nanti akan diganti Bapak Ibu berlipat-lipat. Kalimat ini tak sadar nanti hadir di batin Bapak Ibu dan itu akan menjadi doa yang terampuh. Rasa Bapak Ibu adalah doa terampuh dari Bapak Ibu. Dan ketika hal itu dilakukan rutin berkali-kali terus-menerus, akhirnya bawah sadar Bapak Ibu itu kan makhluk yang paling setia, makhluk yang paling manutan, ya. Dan dia akan mewujudkan apa yang sudah terulang-terulang itu di bawah sadar Bapak Ibu menjadi nyata di hadapan Bapak Ibu. Maka jangan heran ya, pada waktu ada orang yang hobi bersedekah, perkembangan hidupnya luar biasa, tak bisa ditebak. Contohnya, ada seseorang pernah nyungsep nih dalam keadaan yang di bawah, luar biasa ya. Kemudian dia praktek berbagi Bapak Ibu, sampai enjoy dia berbagi, happy ya, happy dalam berbagi ya. Ternyata rezekinya itu melebihi dari orang lain ya, yang dia itu, yang orang lain ini senang nabung, senang ngirit gitu ya. Tetapi ternyata rezekinya itu berlimpah-limpah nih orang yang senang berbagi itu Bapak Ibu. Padahal dia tadinya itu nyungsep sekali keadaannya, ekonominya. Tapi karena dia mau berbagi tenaganya, berbagi senyumannya, berbagi ada uangnya, berbagi kebisaannya, akhirnya justru rezekinya itu menjadi berlimpah ruah. Inilah Bapak Ibu ya, keajaiban dari sedekah yang kemudian digabung dengan ada ilmu LOP ya, nanti Bapak Ibu akan mudah sekali terwujudnya tak hajat-hajatnya. Nah, pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu mau pilih mana di antara dua? Mau pilih terlalu irit, genggam nih duit, atau mau rubah cara yang tadi seperti berfoya-foya dengan penuh makna? Coba Bapak Ibu di dalam hati ya. Tapi di sini berfoya-foyanya kan bukan dalam hal tidak baik, tetapi dalam hal kebaikan. Nah, dirasakannya dengan bahagia tanpa beban. Saya ingin Bapak Ibu menjadi penduduk surga, gitu, yang selalu bahagia. Pada waktu Bapak Ibu akan di sini diberikan ya rezeki oleh Allah. Bapak Ibu tentunya akan diberikan rezeki semua nih dari Allah ya. Alokasikan silakan Bapak Ibu. Mau 2,5%, mau 5%, mau 10% dari penghasilan Bapak Ibu untuk hal-hal kebaikan yang tadi saya sudah sebutkan. Silakan dengan senang hati. Lalu setokan seperti itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya Bapak Ibu, teman-temannya banyak, hatinya menjadi tenang, disayang Allah, dan Bapak Ibu sudah pantas itu kunci kaya raya sudah dipegang. Inilah Bapak Ibu ya penjelasan dari saat irit kok uang jadi makin sulit, tapi foya-foya penuh makna, uangnya selalu berdatangan. Selamat praktek ya Bapak Ibu ya. Yakin nanti akan ngefek. Wah, Bunda Suwarni kalau lakukan itu bener Bunda. Yang penting senyum selalu gitu ya. Jaga ya, pokoknya bukan tebar pesona ke lain jenis, ndak. Senyuman terindah untuk suami tercinta gitu ya. Tetapi kepada pelanggan ya, kepada juga teman-teman, saudara ya, selalu dengan wajah yang tulus. Warungnya laris banget Bunda Suwarni ya. Insya Allah nih ilmunya dagang Bunda Yuni ya. Jadi kita menjadi penduduk surga benar-benar nih. Berhati-hati dari dosa gitu. Karena begini, uang saja yang tidak bisa bicara itu diajak komunikasi ya kan? Apalagi suami, apalagi anak, apalagi teman, apalagi tetangga, ya mereka diajak komunikasi malah lebih ramah lagi kan, seperti itu ya. Akhirnya Bapak Ibu nanti mau jualan apa aja ya laku, karena Bapak Ibu menjadi orang yang ramah gitu ya, bukan orang yang pemarah tapi orang yang peramah gitu ya. Alhamdulillah, inilah Bapak Ibu semua dari materi ini ya Bapak Ibu
walaupun ini termasuknya ya adalah materi yang sederhana Bapak Ibu. Tetapi terkadang terlewat begitu saja kita tidak mempraktekkan. Benar apa benar Bapak Ibu? Ini kan ilmunya sederhana tok. Sederhana bagaimana nih? Saat kita ngeluarin kon bahagia kayak gitu. Tapi yang sederhana itu ternyata seringnya adalah terlewatkan gitu. Karena begitu dekatnya di sini sampai tidak kelihatan gitu. Padahal kon enjoy aja gitu. Akhirnya nanti uangnya itu dikembalikan dengan lebih banyak, justru aset Bapak Ibu itu semakin bertambah, ndak sadar gitu. Coba ayah Dani seperti itu. Ayah Ahmad Dhani seperti itu. Wah, sambil micit nih ya. Gitu kan. Didoain, disolawatin gitu. Cara memindahkan rekening orang lain ke rekening ayah Ahmad Dhani kan kayak gitu. Datang nih ke pengajian, gitu ya. Kemudian lihat nih siapa nih ya kelihatannya bangunnya ndak mudah. Gitu kan. Akhirnya cak kenalan gitu kan. Disapa gitu. Kemudian diantar sampai ke rumah gitu. Akhirnya apa? Ada komunikasi. Nah, setelah itu apa mau terapi Pak dengan saya Pak? Gitu kan. Pinter kan caranya seperti itu, ya kan? Akhirnya terapi. Nanti ayah Ahmad Dhani bawa lagi produk, ya. Mau pil apa, mau herbal apa kayak gitu kan. Pak mau ditambahin ini Pak, gitu kan. Karena ayah Ahmad Dhani sudah plus sholawat, kemudian wajahnya tulus, pelayannya baik gitu kan. Akhirnya Mas Dhani berapa nih ininya nomor WA jenengan, nanti kalau aku butuh lagi ya aku tinggal WA. Satu pelanggan, besok pelanggan lagi kayak gitu, besok lagi kayak gitu. Bener ayah Ahmad Dhani, bener, uangnya bertumpuk-tumpuk akhirnya masuk ke rekening. Nah itulah cara memindahkannya, bukan dengan goib tapi melalui bawah sadar. bawah sadarnya yang selalu baik gitu kan. Ngulik selalu, ndak kenal lelah Bapak Ibu. Ya akhirnya uang berdatangan terus kan. Ya, ndak berharap nih yang langsung 1 juta, enggak. Misalnya satu kali terapi misalnya 50.000, 100.000. Syukuri ya Allah, terima kasih, jak ngomong uangnya gitu kan. Kemudian kalau sudah bicara sama uang ya bersyukur sama Allah, akhirnya bahagia nih. Bahagia kan fresh. Kalau sudah bahagia, ayah Ahmad Dhani itu ndak pengen makan yang macam-macam. Udah makan lauk tempe, lauk apa sayur itu udah enak luar biasa. Masakannya istri itu udah enak, apalagi makan sambil mandangin istri tercinta gitu kan. Udah enak, udah ndak mau makan yang kesana. Uangnya utuh ndak ayah Ahmad. Ya kan? Tapi coba kalau ayah Ahmad itu emosinan gitu ya. Kemudian apa-apa ndak mau ini terima. Ya akhirnya pengennya makan yang wah model ini, model itu. Uangnya yang di rekening ayah Ahmad Dhani cepat habis. Karena gara-gara energi bubur yang pemarah tadi, inginnya yang fata morgana, ya, yang tidak ada di depannya. Padahal Rasulullah sampaikan, makanlah apa-apa yang ada di dekatmu. Tidak usah nyari-nyari yang di restoran, tidak usah nyari-nyari yang di kejauhan. Kalau misalnya sebulan sekali sih tidak apa-apa, ya. Tapi kalau sehari-hari seperti itu, ya mana tahan dompetnya, ya kan ayah Ahmad. Bunda lah katanya ini untuk foya-foya penuh makna, kok kenapa itu dibatasi? Ya kita masa tiap hari kayak gitu, ya kan? Jadi ya kita tetap ada foya-foya ada, tetapi kita pun kan harus ada ini ya kenceng kendo gitu kan, kendo kenceng kayak gitu kan, ya. Jadi ndak los gitu kan, jangan los dol kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap ada kenceng kendonya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu menjadi mahir, menjadi pintar gitu ya. Nah tentunya di keuangan Bapak Ibu hati-hati ya, jangan sampai Bapak Ibu terkena pinjol ya, ataupun pinjaman-pinjaman yang ada di bank. Kalaupun Bapak Ibu yang sekarang ini sudah terlanjur ada, ya kami di sini kan bimbingannya untuk bisa cepat lunas amanah gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulik mendapatkan finansial, segeralah untuk membayar gitu ya. Kemudian misalnya pengen ada aset, pengen ada fasilitas, Bapak Ibu nabung dulu ya, ngumpulin dulu, atau pakai cara LOP gitu, dengan cara sedekah, akhirnya nilai tambahnya itu menjadi makin mudah. Kemudian rezeki Bapak Ibu makin berlipat-lipat dan mudah sekali mendapatkan mobil, mendapatkan motor, mendapatkan apa yang Bapak Ibu impikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai pada saat saya menyampaikan materi ini kemudian Bapak Ibu menjadikan ada alasan, wah saya mau foya-foya penuh makna tapi pakai uang hutang, ya jangan gitu ya.
tapi adalah uang dari Bapak Ibu bekerja yang telah menggali potensi itu tadi, kemudian untuk bisa tergali kembali potensinya dengan cara membahagiakan, Bapak Ibu belanjakan uangnya pada hal-hal yang seperti di atas, gitu ya. Insya Allah Allah ridhoi, kemudian Bapak Ibu menjadi orang yang sukses dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah pas ya. Jam 21.30 saatnya kita akan membaca surat Al-Waqiah. Ya, insya Allah nanti 1 jam selesai ya, 1 jam selesai, bahkan tidak ada 1 jam ya, karena kita janjian seperti biasa ya, jam 10 lebih sedikit kita sudah selesai gitu ya Bunda Pita ya. Mohon maaf kalau saya materinya mungkin agak panjang, karena ini insya Allah bermanfaat. Saya ingin yang ada di grup privat RFF LOP itu menjadi orang yang bahagia gitu ya. Karena orang yang sedih, orang yang berbeban gitu ya, itu bener rugi Bapak Ibu ya, ndak untung gitu ya. Karena apa? Momennya terlewat, harusnya kita udah merasakan bahagia, kok malah kepikiran gitu ya. Lu kok malah sedih, kok malah ndak nyaman gitu. Nah saya ndak mau, makanya saya bawakan materi ini agar Bapak Ibu mudah ajaib. Amin ya rabbal alamin.